Justinus Robi Krishna Pramudia. Mungkin kalau dipandang terlalu panjang, nanti teman-teman boleh manggil saya Kak Krishna, gitu aja. Cukup dengan Krishna saja. Nah, saya adalah staf promosi dan rekrutmen mahasiswa Unika Sugio Pranoto. Di bawah ini ada nomor kontak HP saya, ada media sosial saya. Silahkan ini bisa di screenshot saja nanti. Perjumpaan kita selama 45 menit ke depan itu pasti terbatas ya teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut tentang Unika Sugio Pranoto, silahkan bisa melalui kontak HP saya begitu. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang Universitas Katolik Sugio Pranoto. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum nih. Nah, Unika Sugio Pranoto itu kami berubah nama menjadi Universitas Katolik Sugio Pranoto sejak tahun 1982. Masih tergolong baru untuk sebuah universitas, tetapi dengan usia kami yang baru 38 tahun ini, tetapi kami sudah menorehkan beberapa prestasi. Nah, mengapa mengambil nama Sugio Pranoto? Sugio Pranoto adalah nama seorang uskup, Albertus Sugio Pranoto, yang merupakan uskup pribumi pertama yang ada di Indonesia, sekaligus beliau juga pahlawan nasional. Nah, karena ikut andil juga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, kita mengambil nilai-nilai yang ada pada Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, akhirnya terbentuklah suatu tagline yang menjadi tagline Unika Sugio Pranoto, yaitu Talenta Pro Patria et Humanitate. Ini diambil dari bahasa Latin, teman-teman, yang artinya bahwa talenta atau kemampuan terbaik dari teman-teman harus nantinya dipersembahkan untuk patria atau bangsa dan negara dan juga kemanusiaan atau humanitate. Ya, setuju ya? Nah, suatu saat kalau teman-teman nanti mengembangkan talenta teman-teman bersama kami, nantinya harus dipersembahkan untuk bangsa, negara, dan juga kemanusiaan. Ya, kurang lebih itulah pengenalan dari nama Unika Sugio Pranoto. Nah, kami berada di kota Semarang, teman-teman. Kenapa sih teman-teman nanti salah satunya untuk bisa menjadi bahan pertimbangan kenapa harus lanjut di kota Semarang. Nah, kota Semarang adalah salah satu kota, ibu kota, kota metropolitan di Indonesia, tetapi masih mempunyai kondisi yang aman, nyaman, dan tenang nih teman-teman. Kami tergolong kota yang aman dan nyaman, masih kemacetannya masih rendah, kemudian tergolong kota yang aman, karena mungkin banyak sekali kondisi politik kita yang kemarin mungkin teman-teman tahu ya, banyak sekali demonstrasi macam-macam. Cuman di Semarang meskipun ada demo tetapi masih tergolong aman nih teman-teman. Nah, kita juga kota yang memiliki pendidikan yang bermutu karena memiliki banyak sekali universitas. Salah satunya adalah Unika Sugio Pranoto. Best value for money. Nah, apa ini best value for money? Kalau teman-teman bertanya, kehidupan di Semarang bagaimana? Biaya hidupnya di Semarang bagaimana? Kami masih tergolong murah, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa membandingkan dengan kota Jogja, ya hampir sama gitu kan. Nah, itu juga. Nah, nanti tergolong makanan banyak juga. Mungkin nanti teman-teman kalau kangen dengan makanan-makanan di Pontianak ya, mungkin salah satunya nanti banyak juga di Semarang. Nah, kos-kosan juga banyak dan terjangkau juga, barang-barang kebutuhan teman-teman juga masih tergolong murah. Nah, itu. Kami mudah dijangkau, banyak sekali alat transportasi yang teman-teman bisa manfaatkan. Mungkin kalau nanti yang nggak ada yang nggak membawa alat transportasi pribadi, di Semarang juga ada transportasi online, ada juga BRT, Bus Rapid Transportation. Nah, nanti kalau teman-teman jadi mahasiswa, cukup menunjukkan kartu tanda mahasiswanya, KTM-nya, nanti bisa keliling-keliling kota Semarang cukup dengan Rp1.000 tuh. Nah, suasana metropolitan juga, teman-teman. Kami ibu kota juga, sama seperti Pontianak, kita juga ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini. Nah, nanti saya pengen mengajak teman-teman jalan-jalan ke kota Semarang. Mungkin ada yang pernah ke tempat-tempat ini, mungkin ada yang belum. Nah, inilah gambaran kurang lebih kota Semarang ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu ada Sewu, ada Sampokong, ada Gereja Belenduk. Nah, ada juga Masjid Agung yang paling kiri bawah itu ada alun-alun Simpang 5. Dan nanti kalau teman-teman menggunakan transportasi pesawat udara, nanti akan tiba di Jenderal Ahmad Yani International Airport. Nah, ini adalah bandara yang memiliki teknologi yang terapung di atas air, teman-teman. Nah, keren kan ya? Nanti kalau teman-teman tiba di Ahmad Yani Bandara International Airport ini akan bisa melihat tuh kiri kanannya nanti sudah sekelilingnya itu sudah air. Nah, seperti itu. Nah, penasaran ya? Nah, nanti silahkan datang ke Semarang. Oke, teman-teman akan saya kenalkan juga
beberapa alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Nah, mungkin di sini ada yang masih mengenal ya beberapa kakak-kakak alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Nah, ada Kak Alessandro dari DKV tahun 2020 baru saja bergabung. Ada Kak Abigail dari Perpajakan, Kak Felina juga Perpajakan, Kak Oktaviani ini juga baru bergabung, mohon maaf, tahun 2018 di Psikologi. Ada Kak Hengki, akuntansi, ada Kak Fajar juga dari Prodi Hukum. Nah, teman-teman, saya mohon izin juga hari ini saya juga mengundang salah satu mungkin ada beberapa alumni yang sudah bergabung, teman-teman dan Ibu Guru, saya mohon izin untuk mengundang ada Kak Feli ya, Felina ya, benar ya, Kak Felina. Halo Kak Felina, sudah bergabung Kak Felina? Boleh menghidupkan mic. Oke, Kak Felina, nah boleh hidupkan videonya Kak Felina biar adik-adik. Nah, ini Kak Felina. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Ada Kak Feli di sini ya. Oke, Kak Feli, ini boleh sharing ya Kak Feli ya. Kak Feli, ini kan Kak Feli bergabung dengan Unika Sugio Pranoto nih, ambil program studinya perpajakan ya. Oke, Kak Feli, saya mau bertanya Kak Feli, mungkin teman-teman nanti juga bisa. Teknologi pangan. Oh, teknologi pangan. Maaf, maaf, maaf. Oke, teknologi pangan. Oke, ya. Oke, Kak Feli. Ya, Kak Feli, Kak Feli kenapa dulu memutuskan akhirnya bergabung ke Unika Sugio Pranoto? Ini kan Kak Feli dari Pontianak ya. Kenapa sih kok berani jauh-jauh menyeberang pulau ke Jawa Tengah untuk akhirnya memilih Unika Sugio Pranoto? Boleh diceritakan sedikit nggak nih Kak Feli? Silahkan Kak Feli. Iya, boleh. Jadi waktu itu pengen banget masuk teknologi pangan. Kebetulan universitas swasta itu yang teknologi pangannya yang bagus ada 2, Unika Sugio Pranoto dengan Widya Mandala. Terus lebih senangnya lebih senang dengan kota Semarang sih, makanya jadi ambilnya Unika karena kalau ke Surabaya kotanya terlalu besar ya. Semarang enak sih. Makanya jadinya ke Unika. Oke, ya, oke. Kak Feli ada ini nggak? Kak Feli kan sudah menjalani juga ya proses perkuliahan di Semarang ya, Kak Feli. Benar ya? Nah, sudah pernah di Semarang kan ya? Nah, gimana sih perasaannya? Apakah sering kangen juga nggak sih kalau pulang ke atau ada yang satu hal nggak yang bisa mengobati Kak Feli kalau pas kangen di kota Semarang tentang Pontianak bagaimana Kak Feli? Boleh cerita nggak? Atau perkuliahan di Semarang bagaimana? Nah, Untuk perkuliahan sendiri sekarang lagi ini sih ya, lagi pandemi. Jadi pada pulang sih karena oke. lebih aman juga kan di rumah. Ya. Terus ujian apa namanya, kuliah ya seperti biasa, daring, ya daringnya pakai Zoom. Iya, sebentar ya, Oke, ada oke. gangguan sebentar. Oke, nggak apa-apa Kak Feli. Oke, oke Kak Feli. Mungkin itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya Kak Feli ya. Nanti kita akan saling sharing lagi. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan dulu untuk presentasinya ya. Tadi Kak Feli menjelaskan saat ini masih posisi daring ya, tetapi Unika juga tetap bisa menyelenggarakan perkuliahan meskipun secara daring. Nanti akan saya jelaskan menggunakan apa. Nah ini. Nah, teman-teman saya juga akan memperkenalkan alumni lain dari Unika Sugio Pranoto. Nah, ada Pak Hendar Priyadi. Mungkin ada yang pernah tahu, beliau adalah Wali Kota Semarang. Nah, menjabat sejak tahun 2016, saat ini sudah mau habis nih masa jabatan beliau sampai 2020 dan tahun depan mencalonkan kembali nih sebagai Wali Kota Semarang nih. Ada juga Ibu Selika Nurahadiana, beliau juga menjabat sebagai Bupati Karawang. Ada Kak Dea Rizkita, mungkin teman-teman sudah tahu Kak Dea Rizkita ya, atau yang mengikuti beliau juga. Beliau adalah Miss Grand Indonesia tahun 2017. Ada Ibu Kris Septiana yang
Beliau ini adalah istri dari Pak Hendrar Priyadi, saat ini juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Nah, ada juga Kak Ivana dan Kak Benedikta Utami. Kak Ivana sama Kak Benedikta ini, beliau berdua ini dipercaya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri nih teman-teman. Nah, salah satunya Kak Ivana ini juga sama nih kayak Kak Feli nih. Kak Ivana ini juga lulusan dari teknologi pangan. Nah, kalau Kak Benedikta ini dari teknik sipil. Nah, begitu. Ini kurang lebih alumni dari Unika Sugio Pranoto. Oke, nah teman-teman, ini ya bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Kenapa sih memilih Unika Sugio Pranoto? Oke. Saya perkenalkan bahwa Unika Sugio Pranoto saat ini sudah terakreditasi A, teman-teman. Bahkan kita menjadi perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Tengah yang terakreditasi A. Data menurut dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Nah, pada tahun 2020 ini, Unika itu dinobatkan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah. Nah, nomor 1 di Jawa Tengah nih. Data dari Kemdikbud. Nah, kita sudah 2 tahun berturut-turut nih teman-teman menjadi perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah. Nah, kami juga masuk dalam 50 besar perguruan tinggi terbaik se-Jawa Tengah, se-Indonesia, mohon maaf. 50 besar perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Nah, ini gabungan antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, gitu. Jadi kita nggak kalah nih dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Nah, nanti teman-teman sebagai seorang mahasiswa pasti akan membutuhkan literasi, membutuhkan buku-buku informasi sebagai informasi teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan berkunjung ke perpustakaan Unika. Di sana akan menemukan berbagai macam inovasi-inovasi yang sangat asik tuh kalau digunakan. Nah, karena hal tersebut, nah perpustakaan Unika pernah menjuarai beberapa kompetisi untuk kejuaraan-kejuaraan perpustakaan. Pernah juara 1 tingkat Jateng dan juara 2 tingkat nasional nih teman-teman. Nah, kita saat ini juga menjadi perguruan tinggi percontohan awal AIPT. Kemudian kami juga dipercaya untuk penyelenggara program profesi insinyur, teman-teman. Nah, ada apa saja sih di Unika? Teman-teman, saya kenalkan fasilitas-fasilitas di Unika. Yang pertama, kami memiliki dormitory atau asrama khusus untuk mahasiswi nih, teman-teman. Nah, khusus bagi yang mahasiswi, yang perempuan nanti boleh nih tinggal di asramanya Unika, teman-teman. Nah, kalau yang nggak pengen di asrama atau yang laki-laki gimana? Jangan khawatir, teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga kami akan sampaikan untuk tempat kos, ada namanya daftar tempat kos di sekitar kampus. Itu dekat banget dan lengkap informasinya. Ada daftar harganya juga nih teman-teman. Nah, kami juga memiliki 70 kerjasama universitas tingkat dunia yang memungkinkan teman-teman untuk nanti bisa melakukan student exchange ke luar negeri atau ikuti international program lainnya. Nah, ini ada 6 ATM Bank Nasional. Kantin kami juga sudah cashless, teman-teman. Mendukung sekali kalau dalam kondisi seperti ini kita tidak menggunakan uang tunai lagi tetapi juga pakai non tunai ya. Nah, ada poliklinik juga, teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman nanti nggak enak badan, sakit dan lain-lain di Semarang, nanti teman-teman bisa memeriksakan diri di poliklinik kami. Ada dokternya, juga ada tenaga medis yang siap membantu teman-teman. Kami juga ada sport hall yang bertaraf internasional. Ada juga 14 fasilitas online yang bisa digunakan. Nah, tadi seperti Kak Feli tadi, meskipun pandemi, tetap berlangsung perkuliahan karena kami menggunakan apa yang namanya Cyber Unika, teman-teman. Nah, saya juga memperkenalkan teman-teman saya dua nih. Ada di gambar layar teman-teman ada 2 gambar ya. Nah, itu ada Kak Vanika yang berbaju ungu dan Kak Dimas berbaju merah kotak. Nah, Kak Vanika ini adalah virtual assistant Unika. Kak Vanika nanti bisa dijumpai teman-teman nanti di Line. Nah, ini adalah salah satu bot chat ya, nanti aplikasi ini nanti teman-teman bisa tanya-tanya informasi tentang Unika Sugio Pranoto melalui Kak Vanika. Nah, nanti kalau sudah jadi mahasiswa, teman-teman akan juga bertemu dengan namanya Kak Dimas, dashboard informasi mahasiswa. Nah, nanti teman-teman bisa unduh nih langsung di Play Store, dipasang di HP teman-teman, nanti teman-teman bisa merencanakan perkuliahan teman-teman. Banyak sekali informasi-informasi di sana. Ada informasi untuk keuangan, ada informasi IPK teman-teman, mata kuliah yang sudah diambil, yang belum diambil. Nah, misalkan ada rekomendasi kalau pengen lulus berapa tahun, nanti teman-teman bisa itu. Nah, itu bisa merencanakan perkuliahan teman-teman. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, ini akan saya tampilkan terkait pembelajaran di Unika Sugio Pranoto itu bagaimana, teman-teman bisa menyaksikan langsung melalui video yang akan ditampilkan ini. Nah, gitu.
teknologi pertanian. Nah, ini programnya teknologi pangan dan nutrisi teknologi kuliner. Itu bagi teman-teman yang dari jurusan IPA nanti di sini. Nah, seperti Kak Feli tadi ya, ini program studinya di sini. Langsung di laboratorium sebagai tempat praktiknya, teman-teman. Ada juga Fakultas Teknik, ada program studi teknik sipil, ya pasti ini nanti tentang perencanaan bangunan. Teman-teman mengukur ketinggian tanah, mengukur kedalaman tanah, bagaimana sih membuat beton, baja, nah seperti itu. Ada juga yang di jurusan teknik elektro. Nah, pasti terkaitannya dengan peralatan-peralatan elektronika atau yang berhubungan dengan arus listrik. Nah, nanti teman-teman bisa nih belajar bagaimana sih membuat peralatan-peralatan yang terkait dengan industri, nanti terkait dengan elektronika atau arus. Nah, ada juga nanti belajar bagaimana cara-cara membuat robot. Kita ada namanya robotik mekatronika, teman-teman. Ada juga Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, di dalamnya ada program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Gimana sih kita menata kota, kota yang pintar teman-teman, dan juga ekologis atau ramah lingkungan. Nah, baru ada 4 program studi ini di Indonesia teman-teman. Nah, oke, ada juga Fakultas Kedokteran. Pastinya nanti bagi teman-teman dari jurusan IPA yang pengen jadi seorang dokter, kita ada pendidikan kedokteran dan profesi dokter. Ada juga Fakultas Hukum dan Komunikasi. Nah, halo, cek ya. Halo, oke. Ya, ya, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kendala mungkin terkait dengan jaringan. Oke, ya. Nah, maaf nih, kita lanjutkan dulu untuk videonya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin tadi ada kendala ya di tengah-tengah, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti teman-teman ada yang pengen menyaksikan lagi videonya, nanti bisa saja kunjungi di YouTube channel kami di Unika Menyapa, tapi jangan lupa juga subscribe ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa kunjungi website kami di join.unika.ac.id untuk mengetahui lebih detail informasi terkait program studi yang ada di Unika. Oke, teman-teman nggak perlu khawatir, akan saya ceritakan lebih detail lagi terkait fakultas-fakultas yang ada di Unika Sugih Pranoto dan program studinya. Nah, kami memiliki 10 fakultas dengan 23 program studi, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke fakultas-fakultasnya yang ada di Unika. Nah, yang pertama kita akan berkunjung dulu ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teman-teman. Nah, di dalamnya itu ada program studi akuntansi, manajemen, dan juga perpajakan, teman-teman. Nah, teman-teman di sini yang dari jurusan IPS mungkin ada yang pengen masuk ke sini, tapi dari jurusan IPA boleh nggak Kak masuk sini? Boleh, silahkan. Nah, nanti di akuntansi pasti belajar tentang
laporan keuangan, bagaimana membuat neraca, laba rugi, belajar tentang analisis laporan keuangan, dan juga nanti teman-teman akan belajar tentang audit. Nah, di Unika memiliki namanya Laboratorium Certificate Center for Public Accountant. Jadi teman-teman akan mendapatkan sertifikasi langsung sebagai seorang akuntan publik, teman-teman. Nah, kalau di manajemen terkaitnya dengan manage ya atau mengatur. Nah, teman-teman nanti akan mengatur suatu usaha, perusahaan atau badan usaha lainnya. Nah, teman-teman di sini akan mengatur apa yang namanya manusianya, ada namanya produknya. Nah, nanti makanya di sini ada namanya penjurusan tentang manajemen pemasaran. Ada juga manajemen keuangan, ada juga manajemen sumber daya manusia. Nah, itu. Ada juga program studi untuk D3 perpajakan. Nah, teman-teman di sini pasti akan belajar bagaimana sih melaporkan, menghitung pajak. Nah, itu nanti akan belajar di D3 perpajakan. Di sini akan banyak sekali terkait praktiknya nih teman-teman. Nah, untuk diploma 3 ini nanti teman-teman bisa lulus dalam 3 tahun saja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan berkunjung ke Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa yang boleh masuk dari fakultas ini adalah yang berasal dari jurusan IPA, teman-teman. Karena pengembangan ilmu-ilmu yang ada di biologi, fisika, kimia, ada di sini semua nih, teman-teman. Nah, di teknologi pangan, teman-teman akan belajar bagaimana sih mengolah hasil-hasil pertanian berupa pangan dengan skala industri. Jadi nanti teman-teman akan bergeraknya nanti pastinya masuk ke industri makanan ya. Nah, belajar bagaimana sih merekayasa makanan, bagaimana membuat jenis varian-varian rasa dari suatu produk makanan. Nah, nanti juga teman-teman di sini akan mendapatkan sertifikasi khusus untuk HACCP atau keamanan makanan, teman-teman. Nah, kalau yang di nutrisi dan teknologi kuliner, di sini teman-teman akan belajar tentang seni kuliner. Bagaimana sih membuat masakan Western food ataupun Chinese food atau Indonesian food. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar salah satunya nanti untuk prospek kerjanya bisa menjadi chef. Nah, tapi selain itu teman-teman juga akan belajar tentang nutrisi, belajar tentang gizi. Nah, ilmu gizinya ada juga nih di sini. Jadi nggak sekedar memasak, tetapi juga memperhatikan kandungan dari makanan tersebut nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk di Fakultas Psikologi, teman-teman. Nah, di Fakultas Psikologi pasti akan belajar tentang karakter perilaku manusia ya. Oke, di sini teman-teman bisa menjadi seorang psikologi klinis atau belajar tentang bagaimana sih mengobati seseorang tetapi dari segi psikologinya atau psikisnya. Nah, bisa juga nanti teman-teman akan belajar tentang konseling. Nah, nanti pengen jadi guru BK bisa nih. Nah, di Unika juga memiliki namanya program Magister Profesi Psikologi, teman-teman. Nah, makanya nanti teman-teman bisa menjadi seorang psikolog atau pengen belajar tentang psikologi industri juga, teman-teman nanti bisa menjadi seorang HRD. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Fakultas Hukum dan Komunikasi, teman-teman. Nah, di Fakultas Hukum dan Komunikasi ada program studi ilmu hukum dan ilmu komunikasi. Seperti tadi, untuk program studi ilmu hukum, teman-teman akan belajar bagaimana sih tentang perundang-undangan, belajar tentang bagaimana sih bisa menjadi seorang hakim, jaksa, atau advokat. Nah, tadi dalam simulasi peradilan ya, tadi ya, seperti di video tadi dijelaskan. Nah, ada juga ilmu komunikasi, teman-teman. Bagaimana teman-teman akan mengembangkan ilmu komunikasi kalian untuk bisa menjadi seorang jurnalistik atau bisa belajar tentang jurnalistik dan menjadi di bidang multimedia atau pertelevisian. Jadi presenter itu bagaimana? Nah, itu nanti akan belajar di ilmu komunikasi. Oke, selanjutnya ada program untuk Fakultas Arsitektur dan Desain. Nah, teman-teman yang suka di bidang desain, nanti bisa masuk di sini nih. Arsitektur Unika itu memiliki pembelajaran tentang ekoarsitek. Arsitektur itu apa, Kak? Arsitektur nanti adalah teman-teman akan belajar tentang desain, tetapi di sini adalah desain-desain khusus untuk bangunan, teman-teman. Nah, di Unika nanti mengedepankan tentang ekoarsitek. Jadi bangunan-bangunan yang kalian bangun nanti atau yang kalian desain itu tidak hanya sekedar yang bagus saja, tetapi juga harus memiliki keseimbangan dengan alam atau ramah lingkungan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh bumi kita saat ini ya, benar ya. Nah,
Unika sudah memperhatikan itu ke depan teman-teman. Kalau teman-teman pengen jadi seorang arsitektur yang memperhatikan tentang kondisi alam bagaimana, nah nanti belajar di arsitektur Unika. Nah, ada juga desain komunikasi visual, di mana teman-teman belajar bagaimana sih tentang mengedepankan desain, belajar tentang fotografi, videografi, animasi. Nah, itu nanti akan belajar di desain komunikasi visual. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Fakultas Teknik. Nah, kalau tadi arsitektur itu mendesain, kalau teman-teman masuk ke teknik sipil pasti akan langsung masuk ke lapangannya. Gimana sih nanti teman-teman mengukur kedalaman tanah untuk konstruksi bangunan, menganalisis untuk tanah yang akan kalian bangun nanti teman-teman. Nah, supaya apa bangunan-bangunan kalian nanti yang kalian bangun nanti tidak roboh. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak sekali terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Teman-teman yang masuk di teknik sipil memiliki prospek ke depan yang bagus nih, teman-teman. Nah, ada juga teknik elektrik dan teknologi energi, teman-teman. Di sini hampir sama, terkaitnya teman-teman akan belajar bagaimana sih mengaplikasikan peralatan-peralatan elektronika untuk bisa masuk ke industri. Nah, banyak sekali industri-industri sekarang yang sudah masuk ke digitalisasi. Nah, kalau di teknik elektro, teman-teman akan juga belajar tentang robotik mekatronika. Bagaimana sih membuat robot ya, pastinya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di teknologi energi, teman-teman juga akan belajar tentang manajemen energi. Belajar juga tentang bagaimana membuat peralatan-peralatan yang bisa mengkonversi atau mengubah sumber daya alam kita untuk menjadi energi yang baru. Contoh menjadi energi listrik. Nah, contoh apa? Panel surya. Nah, itu contoh sederhananya saja. Oke, lanjut teman-teman. Ada juga Fakultas Ilmu Komputer. Nah, yang suka terkait dengan bidang-bidang digital atau teknologi, teman-teman bisa masuk di sini nih. Kita memiliki program studi teknik informatika. Nah, pastinya terkaitnya dengan ilmu dasar komputer, teman-teman. Bagaimana sih belajar tentang membuat software, membuat program. Nah, belajar tentang big data. Nah, itu teman-teman akan belajar di sini, teman-teman. Nah, ada juga namanya program sistem informasi, di mana teman-teman selain belajar tentang ilmu komputer, teman-teman juga diajarkan tentang unsur bisnis. Nah, nanti juga bisa langsung masuk ke sektor bisnisnya nih, bagaimana membuat web tentang bisnis, bagaimana membuat aplikasi-aplikasi tentang bisnis. Nah, nanti belajarnya di sistem informasi. Nah, tadi ada juga ya program studi yang kakak-kakak yang di video tadi mempraktekkan ilmunya tentang buatannya tentang game ya. Nah, di sini kita akan belajar juga di game teknologi. Tidak hanya sekedar memainkan game, tetapi teman-teman bisa menciptakan game sendiri. Nah, sekarang ada namanya e-sport nih teman-teman. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu itu ya, salah satu prospek kerja yang bagus tuh nanti e-sport. Nah, ini sudah banyak sekali digunakan ya sekarang. Nah, ada juga bidang e-commerce teman-teman. Bagaimana sih teman-teman mengembangkan aplikasi bisnis? Nah, aplikasi-aplikasi bisnis mungkin teman-teman sudah banyak di HP kalian nih. Ada yang namanya Shopee, ada yang namanya Tokopedia. Nah, itu ada salah satu aplikasi-aplikasi bisnis. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana. Bisa juga nanti belajar tentang digital marketing. Itu bagaimana? Nanti belajarnya di e-commerce. Oke, selanjutnya kita akan masuk Fakultas Bahasa dan Seni. Di dalamnya ada program studi sastra Inggris, English Partnership, dan Digital Performing Arts. Nah, kalau di sastra Inggris pasti belajarnya tentang ilmu dasar bahasa Inggris ya. Kita belajar tentang sastra, tentang Inggris, tentang budaya-budaya asing. Nah, belajar tentang vocabulary, linguistik. Nah, nanti belajarnya di sastra Inggris. Kalau teman-teman pengen belajar bahasa Inggris, tetapi juga pengen mengembangkan ilmu tentang bisnis, nanti teman-teman masuk di English Partnership, teman-teman. Selain belajar bahasa Inggris, teman-teman juga diajarkan tentang teknik bisnis nih, bagaimana tentang ilmu ekonominya, menghitung tentang ekonomi, tentang BEP, tentang laba rugi, teman-teman akan belajar di sini. Nah, tadi di video juga ada pembelajaran tentang musik ya. Nah, seni. Nah, teman-teman nanti belajarnya di mana? Nah, nanti di Digital Performing Arts nih, teman-teman selain belajar bahasa Inggris, diajarkan juga tentang seni. Bikin konten-konten yang menarik. Nah, banyak sekali nih, ada konten-konten kreator dalam masa pandemi ini ya, YouTuber, vlogger. Nah, teman-teman diajak ke sana, tetapi tidak hanya sekedar membuat konten-konten yang sederhana tetapi juga banyak sekali yang harus dibuat teman-teman seperti membuat musiknya sendiri, kemudian sound recordingnya sendiri. Nah, itu teman-teman akan diajarkan di Digital Performing Arts. Oke, selanjutnya kita masuk ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. Nah, tadi di dalamnya sudah saya ceritakan ada program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Nah,
teman-teman, ini adalah salah satu program studi baru, tetapi ini memiliki prospek yang bagus nih teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat ya contoh atau gambar denah calon ibu kota kita yang baru ya di Kalimantan ya. Nah, itu adalah nanti ibu kota itu akan dibangun menjadi kota yang pintar. Kalau yang di dunia sudah ada apa seperti Tokyo, di kota-kota di Korea. Nah, itu sudah ada beberapa yang menjadi kota yang pintar. Transportasinya sudah banyak yang maju, kemudian terhubung, saling terintegrasi. Nah, itu adalah kota-kota pintar atau kita menyebutnya sebagai smart city. Nah, di Indonesia akan mulai seperti itu, teman-teman. Nah, kita belajar di sini, teman-teman. Menata kota yang pintar. Selain belajar menata kota yang pintar, teman-teman juga akan belajar bagaimana sih mengolah limbahnya. Nah, di sini khusus bagi yang dari jurusan IPA nih teman-teman, karena nanti juga ada pembelajaran tentang kimia juga di sini teman-teman. Oke, selanjutnya ada Fakultas Kedokteran, di mana teman-teman nanti akan belajar menjadi sarjana kedokteran selama 4 tahun, profesi dokter selama 1 tahun, dan ada program internship atau 1 tahun untuk magang ya. Nah, nanti ini cara masuknya gimana akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan teman-teman di Unika ada juga namanya program 2 gelar S1. Teman-teman belajar 2 program sekaligus nih. Tidak perlu selama 8 tahun dengan 4 tahun masing-masing program, tetapi cukup dengan 4 tahun sampai dengan 5 tahun saja teman-teman bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus nih. Dapat gelar sarjana akuntansi dan sarjana komputer, belajar tentang akuntansi, tentang ilmu akuntansi, tetapi juga belajar tentang program tentang komputernya juga nih. Nah, ini nanti teman-teman pasti memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan teman-teman lainnya nih ketika masuk ke dunia kerja. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, saat ini kami juga menceritakan bahwa saat ini Unika juga dalam tahap pembangunan untuk kampus 2 Unika, di mana di dalamnya ada program-program inovatif dan ada SU College atau kelas internasionalnya kami nih. Nah, tahun depan ini mudah-mudahan sudah bisa masuk nih ke sana nih teman-teman. Nah, oke, selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang jalur masuknya di Unika. Yang pertama ada namanya jalur prestasi, khusus bagi kelas 12, teman-teman. Khusus bagi kelas 12, kita namanya ada jalur prestasi, di mana teman-teman bisa masuk ke Unika cukup dengan nilai raport. Raport yang kita gunakan yaitu kelas 10 dan kelas 11, semester 1 sampai dengan keempat, dengan minimal rata-rata 75, teman-teman. Nah, dengan nilai minimal 75 tadi, teman-teman sudah pasti bisa lolos tanpa tes, teman-teman. Dan dengan nilai minimal 75 tadi, teman-teman sudah mendapatkan peringkat keempat atau langsung mendapatkan beasiswa uang gedung minimal sebesar 25%. Itu kalau 75. Kalau nilai kalian rata-ratanya lebih tinggi daripada 75, teman-teman berkesempatan bisa mendapatkan beasiswa uang gedung lebih besar lagi. Bisa di 50%, 75%, bahkan sampai dengan 100%, teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga memiliki prestasi di bidang olahraga selama masa SMA, bisa juga nanti teman-teman masuk melalui jalur prestasi olahraga. Nah, misalkan saya punya prestasi bidang basket, Kak, atau sepak bola, atau misalkan bela diri. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan itu dengan sertifikat atau piagam olahraganya. Misalkan pernah menjuarai tingkat Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, nanti teman-teman bisa dibuktikan dengan sertifikat atau piagamnya, teman-teman bisa mendapatkan peringkat kedua atau mendapatkan 75% untuk beasiswa uang gedung. Oke, selanjutnya, nah ini syarat utamanya, rata-rata minimal 70 atlet, dan nanti teman-teman punya sertifikat atau piagam olahraganya, dan ada surat rekomendasi, dan nanti teman-teman harus juga aktif dalam kegiatan olahraga di universitas pastinya. Nah, oke, untuk jadwalnya kapan, Kak? Oke, teman-teman, kita sebenarnya sudah buka nih, sudah sejak tanggal 1 September. Nah, saat ini kita sudah masuk di tahap kedua. Nah, tapi jangan khawatir, tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat itu tidak ada perbedaannya sama sekali. Cuman memang terkait dengan bedanya untuk waktu saja. Nah, teman-teman silakan nanti yang berminat bisa langsung mendaftar di tahap kedua ini. Nanti kita pendaftaran sampai dengan 10 Desember, teman-teman. Nah, nanti bisa langsung menghubungi ke guru BK kalian. Kalian bisa langsung mendaftar dengan e-voucher. Nah, di gambar yang berwarna biru kartunya itu, nah itu adalah e-voucher kami. Di kotak kecil itu nanti ada angkanya. Teman-teman bisa langsung mendaftarkan melalui e-voucher langsung di pmb.unika.ac.id, teman-teman. Langsung daftar, data diri isi lengkap di sana, lampirkan juga untuk
rapot dan piagam olahraganya. Nah, kalau di Fakultas Kedokteran, teman-teman nanti akan masuk di Unika melalui tahapan tes. Ada namanya tes kepribadian, akademik, kesehatan, dan juga tes wawancara. Kita juga sudah buka, teman-teman yang mau mendaftar bisa langsung nanti masuknya di jalur reguler ya. Nah, nanti silakan kalau yang pengen tanya-tanya tentang kedokteran nanti boleh chat kami secara langsung. Oke. Nah, teman-teman, selain kami di jalur prestasi tadi, selain memberikan beasiswa uang gedung, di tahap awal kita juga ada namanya beasiswa penuh, KIP kuliah, beasiswa paroki, ada beasiswa prestasi olahraga, khusus basket dan sepak bola. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa aktif, banyak juga nih kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa dari perusahaan, dari dinas pendidikan maupun dari yayasan. Oke. Ada juga unit kegiatan mahasiswa yang bisa mengembangkan sisi soft skill teman-teman. Nah, kalau nanti masuk ke dunia kerja, tidak hanya sekedar mengedepankan akademik saja nih teman-teman, tapi teman-teman harus bisa menonjolkan soft skill kalian nih. Inilah yang diperlukan. Gimana caranya, Kak? Salah satunya bisa bergabung di unit kegiatan mahasiswa nih teman-teman. Ada yang olahraga, ada yang seni, ada yang penalaran. Silahkan teman-teman bisa pilih nih. Oke. Nah, ini adalah kerjasama universitas kami, banyak ya. Nah, kerjasama universitas kami ini memungkinkan nanti teman-teman untuk bisa melakukan program namanya Student Exchange nih. Ada teman-teman kami yang ke USA, ada yang ke London, Italia, ada yang ke Asia, ada yang di Jepang, ada yang di Korea Selatan, ada yang di Taiwan. Nah, ini teman-teman yang berminat nanti pengen kuliah sambil bisa mengunjungi universitas kerjasama kami di luar negeri bisa nanti bergabung. Ini adalah fasilitas menunjang kami. Kami memiliki namanya Sugio Pranoto Student Career Center atau pusat karirnya Unika. Nah, ini adalah teman-teman nanti yang sudah lulus gimana sih cara cari kerjanya. Jangan khawatir, kita memiliki pusat karir. Nah, yang siap sedia untuk konsultasi nih teman-teman. Banyak kerjasama perusahaan-perusahaan di sini. Ada juga lembaga bahasa kami, CLT. Ada international office kami terkait tadi dengan program international program dan student exchange. Ada juga pusat psikologi terapan. Nah, teman-teman yang ingin melakukan konsultasi, konseling, tes minat bakat, ataupun nanti mahasiswa psikologi tingkat akhir yang pengen praktek langsung bisa di pusat psikologi terapan. Ini gambarannya Unika Sugio Pranoto, teman-teman. Kampus kami terdiri dari beberapa gedung yang masih asri, masih hijau, banyak sekali pepohonan. Nah, oke. Nah, teman-teman nanti juga kami pengen mengenal teman-teman lebih dalam lagi. Nanti kita bisa saling share, konsultasi. Teman-teman boleh screenshot atau snap aja untuk QR code ini atau bisa mengisi di bit.ly/edufairunika. bit.ly/edufairunika. Nah, nanti kita bisa saling konsultasi lebih lanjut di sini. Oke, selanjutnya. Nah, kita juga mengadakan untuk kunjungan virtual ke beberapa pulau. Nah, yang pertama kita mengadakan di Pulau Sumatera nih teman-teman. Nanti kita akan adakan tanggal 14 November. Bagi teman-teman meskipun nanti di Kalimantan pengen kenalan dengan teman-teman di Pulau Sumatera silahkan. Nanti bergabung saja. Jangan lupa daftar di bit.ly/Unika Menyapa Sumatera. Ingat-ingat jadwalnya tanggal 14 November jam 9 sampai jam 12. Teman-teman boleh konsultasi apapun tentang Unika Sugio Pranoto di sini. Atau mau kenalan dengan teman-teman di Pulau Sumatera, silahkan gitu kan. Oke, nah ini teman-teman terkait dengan informasi kami yang pengen daftar langsung, ketik aja di pmb.unika.ac.id yang pengen tahu informasi tentang biaya kuliah di bit.ly/pmb 2021/2022 atau ada media sosial kami, silahkan follow di unika.sugiopranoto Instagram kami atau Unika Menyapa. Nah, ada juga nomor HP kami di sini. Silahkan bisa di screenshot. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin masih ada waktu, silahkan. Saya akan membuka untuk sesi pertanyaan. Waktu masih tersisa 5 menit, Bapak. Oke, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan siswa-siswi semuanya, silakan bertanya. Bisa melalui chat atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya teman-teman. Ya. Jangan malu-malu, silahkan. Jadi videonya hidupkan semuanya. Yang mau bertanya silakan. Silakan kalau malu bertanya bisa di chat juga. Kalau malu bertanya langsung boleh kalian chat. Ya, videonya tolong nyalakan semuanya.
Oke, ya. Mungkin ini sambil menunggu teman-teman yang pengen bertanya. Ini saya juga menyapa salah satu alumni teman-teman dari SMA Santo Paulus yang sudah bergabung juga. Ada Kak Alessandro ya. Kak Alessandro, mungkin teman-teman di sini ada yang masih mengenal nih Kak Alessandro. Halo Kak Alessandro, sudah bergabung Kak Alessandro. Halo. Ya Kak Alessandro, oke. Bisa menghidupkan videonya juga nih. Kita sambil menunggu. Mungkin ini sambil teman-teman nanti ada yang mau bertanya, boleh chat. Kak Alessandro bisa menghidupkan videonya, biar bisa terlihat. Ini di Pontianak ya Kak Alessandro ya? Ya, Kak. Oke. Oke Kak Alessandro, mungkin bisa sharing sedikit ya. Nah, tadi Kak Alessandro dulu masuk di jalur prestasi atau di jalur apa nih Kak Alessandro? Jalur prestasi. Jalur prestasi, oke. Mungkin bisa cerita nih, keuntungannya apa sih masuk jalur prestasi? Dulu dapat gimana sih Kak Alessandro? Nah, mungkin teman-teman bisa mendengarkan langsung dari Kak Alessandro. Silahkan Kak Alessandro, mungkin bisa sharing sedikit nih Kak Ali. Ya, awalnya tuh kan waktu Ibu siapa waktu itu ya, kan dia datang presentasi gitu. Saya ada tertarik dengan DKV yang di Unika kan. Lalu saya datang ke tempat yang expo waktu itu, datang ditawarkan dia, ada beberapa orang juga kami ikut kan. Lalu isi formulir, langsung sebulan kemudian dapat kabar gitu dikirim ke email, lalu mendaftar. Kayak gitu aja sih. Oke, dulu dapat peringkat berapa Kak Alessandro? Masih ingat nggak? Peringkat apa ini Kak?